Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim dan sudah masuk pada pasal ke-14, bab al-wasilah, bab tentang wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu artinya at-taqarrub ila Allah azza wa jalla. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita mendekatkan diri dengan ketaatan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adapun at-tawassul, ada al-wasilah, ada at-tawassul. Kalau tawassul artinya kita mencari seseorang yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sana ada al-wasilah, perantara, ada at-tawassul, jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini muallif rahimahullahu taala menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim. Seorang muslim itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak amal saleh dan juga perbuatan yang baik yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah, sebagaimana yang ma'ruf di dalam surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dalam rangka beribadah, baik dengan kewajiban-kewajiban seperti sholat, zakat, puasa, haji, ataupun amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah tentu jauh lebih banyak dibandingkan amalan-amalan yang wajib. Tentu harapan ketika kita melakukan amalan wajib ataupun sunnah, seperti contohnya hari ini kita berpuasa Asyura di bulan Muharram, tidak lain dan bukan supaya amal kita itu dinaikkan ke langit dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu as-salihu yarfa'u. Kepadanya lah, maksudnya kepada Allah, naik perkataan-perkataan yang baik dan juga amalan-amalan yang saleh dinaikkan kepadanya. Makanya kenapa kita dituntut untuk memperbanyak amal saleh? Bahkan sekelas para nabi saja Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang saleh. Dari sini, kalau para nabi dan rasul saja diperintah oleh Allah untuk banyak melakukan amal saleh, maka sudah seharusnya kita
mengikuti jejak para nabi dan rasul, memperbanyak amal saleh. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa khalnahu fi rahmatina innahu min ibadina salihin. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh. Artinya amal saleh itu penyebab datangnya kasih sayang Allah kepada kita. Dan rahmat itu sangat dihajatkan. Sangat dihajatkan sekali kepada kita, terutama nanti di akhirat. Karena penentuan masuk surga dan tidaknya seseorang itu ditentukan dengan rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Orang masuk surga itu bukan karena amalan, tetapi karena rahmat, dan datangnya rahmat itu karena amal soleh. Nah, di antara faidah amal soleh itu, kita bisa menjadikan amal soleh itu wasilah, ataupun dijadikan tawassul kita, perantara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Nabi SAW pernah bercerita, ada 3 orang yang masuk ke dalam gua. Tiba-tiba 3 orang ketika dalam gua itu, pintu guanya tertutup, langsung roboh gitu ya, batu-batunya kemudian menutup pintu gua. Sehingga kemudian 3 orang ini sudah berusaha keluar tapi tidak bisa. Berusaha membuang batu, mendorong batu, tapi apalah daya, mereka tidak punya kekuatan untuk menggeser pintu gua. Akhirnya kemudian sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, bagaimana kalau kita tawassul saja, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh yang kita lakukan. Boleh jadi dengan seperti itu Allah akan menolong kita. Akhirnya kemudian 3 orang ini masing-masing bertawasul dengan amal soleh yang mereka pernah lakukan. Yang satu bertawasul dengan sedekah, yang satu bertawasul dengan birrul walidain, yang satu bertawasul dengan menjaga kehormatan, tidak melakukan perzinahan. Ketika tiga-tiganya sudah bertawasul dan mengatakan, ya Rabb, kalau seandainya sedekahku ini dinilai ibadah, kau terima sedekahku dan kau anggap ini pahala bagiku, maka tolong geser pintu gua itu. Bergeserlah pintu gua sedikit, tapi tidak bisa keluar. Yang satu mengatakan, ya Rabb, kalau seandainya birrul walidain, berbakti diriku kepada orang tuaku yang aku lebihkan dibandingkan anak istriku, ini sebuah pahala dan amal solehku dan engkau menerimanya, maka geserkan pintu gua ini. Akhirnya pintu gua pun tergeser sedikit lagi, tapi juga tidak bisa keluar. Maka ketika yang ketiga bertawasul dengan menjaga kehormatannya, ketika dia hendak berzina, tiba-tiba dia diingatkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Dia pun takut dan meninggalkan perbuatan zina dan dia jaga kehormatannya. Maka dia mengatakan, kalau seandainya ini bagian daripada ibadah dan kau terima ibadahku dan berpahala, tolong geserkan pintu gua itu. Akhirnya pintu gua itu tergeser dan 3 orang ini bisa keluar. Lihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menolong 3 orang ini karena bertawasul dengan amal saleh. Makanya dari sini Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikanmu. Jangan remehkan. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Walaupun hanya ibu datang dari sini
pulang ataupun tadi berangkat dari rumah ke tempat pengajian di sini melihat ada paku di jalan, kemudian kita berpikir nih paku kalau tidak dihindarkan orang akan terkena, bahaya nih. Turun, ambil paku, buang ke pinggir. Itu kan remeh. Tetapi amalan-amalan seperti ini terkadang lebih ikhlas dan lebih diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa gunakan untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala di saat seseorang itu terkena musibah. Karena Allah mengatakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kan berputar, Bu. Kadang senang, kadang susah. Kadang sakit, kadang sehat. Kadang menangis, kadang tertawa. Kadang berkumpul, kadang berpisah. Begitulah manusia. Ya. Sehingga pada saat-saat kita sedang sulit, pada saat-saat kita sedang sedih, saat-saat kita sedang susah, saat-saat kita dapat musibah, kita gunakan tawasul ini agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah dan kesusahan kita. Itulah pentingnya amal soleh dalam bab tawasul ini. Pamannya seandainya ibu sedang sakit, kemudian tidak punya biaya, ini kalau dioperasi sekian, kalau hanya ngonsumsi herbal tak juga kunjung sembuh. Kemudian ibu teringat dengan amalan-amalan soleh yang dulu pernah ibu lakukan. Kira-kira amal soleh yang paling ikhlas yang dulu pernah ibu lakukan apa? Ibu tinggal ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, dulu saya pernah membantu fakir miskin, membantu anak yatim, dan saya ikhlas karena demi Allah, kalau memang sedekahku kepada fuqara wal masakin, kepada anak-anak yatim itu bagian daripada ibadah dan kau terima dan berpahala, saya lagi sakit ya Rabb, tolong sembuhkan. Kan enak. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta langsung kepada Allah, kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Allah juga mengatakan ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka, siapa di antara mereka yang akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita pentingnya kita mencari wasilah, mencari hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah itu saya katakan at-taqarrub ilallah, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gimana caranya? Karena kelak orang-orang yang sudah meninggal dunia, seandainya ada orang meninggal dunia, lah orang-orang yang di kuburan itu, orang-orang yang sudah meninggal setelah kita, mereka pun sibuk, apalagi kelak pada hari kiamat, mereka pun sibuk mencari wasilah. Siapa di antara mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tapi kan di akhirat bukan yaumul amal, Bu, bukan hari kita beramal, tapi hari akhirat itu yaumul hisab, hari kita dihisab. Sehingga tidak memungkinkan lagi kita ini beramal soleh layaknya di dunia, karena di akhirat sudah tidak ada kewajiban salat, tidak ada kewajiban ini dan itu dari ibadah, sehingga nilai kedekatan seseorang dengan Allah itu ditentukan ketika kedekatan kita di dunia. Ketika di dunia kita dekat dengan Allah, banyak melaksanakan salat, karena bagaimanapun dunia ini miniatur akhirat.
Siapa yang kemudian banyak berdiri di dunia, maka dia tidak akan banyak berdiri di akhirat. Di padang mahsyar itu kan lama berdiri. Berdiri untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah menggantikan berdiri di akhirat dengan berdiri di dunia, memperbanyak solat sunnah setelah melaksanakan wajib, dan dia terus memburu solat-solat sunnah, solat malamnya, solat witirnya, solat duhanya, solat tahiyatul masjidnya, dan solat-solat yang lainnya, berdiri karena Allah di dunia, maka dia tidak akan banyak berdiri di akhirat. Tapi orang yang jarang berdiri di dunia, maka dia akan lama berdiri di akhirat, karena harus mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan di dunia. Ma'asyiral muslimin, makanya ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya di sini pentingnya kita ini mencari wasilah, mencari cara atau jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Bicara tentang tawassul ataupun wasilah, ulama membolehkan 3 perkara yang disepakati berdasarkan pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibnul Qayyim, dan para ulama muasirin juga, bahwa ada 3 hal kalau kita bicara tentang at-tawassul dan juga al-wasilah ini. Pertama, kita bisa berwasilah, at-tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-asma was sifat, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang kita hajatkan. Makanya dalam hadis Nabi SAW, apabila seseorang singgah di sebuah tempat yang menakutkan, supaya tidak diganggu oleh jin yang jahat, apa kata Rasul? Kita disuruh membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Rabb dari kalimat-kalimat yang sempurna, artinya Al-Quran, dan mencakup nama-nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla di dalamnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dari apa? Dari keburukan makhluk yang kau ciptakan. Ya. Jadi ibu kalau sedang berdoa meminta sesuatu kepada Allah, jangan tinggalkan asmaul husna, nama-nama yang baik. Pamannya ibu mengatakan as'alukallah bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Aku meminta kepadamu ya Rabb dengan nama-namamu yang indah, dengan sifat-sifatmu yang tinggi. Antar Rahman, Antar Rahim, Engkau zat yang maha penyayang dan pengasih. Wa Antar Razzaq, dan Engkau maha pemberi rizki. Urzuqni, berikan rizkimu kepadaku. Jadi kita bertawassul dengan nama-nama Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ataupun yang kedua, bertawassul dengan amal saleh. Bertawassul dengan amal-amal saleh, baik berupa kecintaan kita kepada Allah atau kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan ya Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah, cara mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mengikuti syariat Nabi-Nya, mengikuti ajaran Nabi-Nya, meneladani sunnah-sunnahnya, berusaha untuk memperjuangkan sunnahnya. Karena itu jalan tawassul yang paling cepat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang masalah amal soleh, tawassul dengan amal soleh tadi saya sudah berikan contohnya. Orang-orang yang terjerembab di dalam gua, akhirnya Allah keluarkan karena tawassul mereka dengan amal soleh. Atau yang ketiga, tawassul dengan doa orang-orang soleh. Apakah orang-orang soleh ini ahlul bait? Maksudnya dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita datang kepada mereka, kita minta doanya. Atau orang-orang soleh ini selain daripada keluarga Rasul, tidak ada masalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan itu kepada kita. Bagaimana para sahabat minta kepada Rasul untuk didoakan kebaikan, baik untuk kesembuhan penyakit ataupun untuk yang lainnya. Contoh, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada wanita berkulit hitam, punya penyakit ayan. Kalau seandainya dia datang tuh penyakitnya, Bu, terkadang tidak sadar, kemudian guling-guling, terkadang tersingkap auratnya. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni usra wa inni atakasyaf. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya terkena penyakit, dan saya ini kalau terkena penyakit atakasyaf, selalu tersingkaplah aurat-auratku, malulah aku jadinya. Ud'ullahu li, ud'ullaha li, berdoalah kau kepada Allah untukku, agar Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan penyakit. Maka Nabi SAW memberikan dua pilihan kepada wanita itu dan mengatakan, kalau kau mau, aku akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhan penyakitmu. Tetapi kata Nabi SAW, in sabarti falakil jannah. Tapi kalau engkau mau sabar, maka engkau akan mendapatkan hadiah surga. Akhirnya wanita ini memilih surga. Gak apa-apa dia penyakitnya tidak hilang, tetapi dia meminta kepada Rasul untuk didoakan kalau datang penyakit itu dia tidak bongkar-bongkar aurat. Maka Rasul mendoakan supaya dia tidak tersingkap auratnya, tapi tidak mendoakan kesembuhannya, karena wanita itu adalah wanita cerdas. Dia wanita yang ingat masa depan. Dia wanita yang bukan hanya mengejar dunia. Dia tahu akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Makanya dia memilih sabar. Idzan asbir ya Rasulullah. Kalau begitu saya ingin sabar wahai Rasul. Setelah Rasul mengatakan in sabarti walakil jannah. Kalau engkau sabar, maka engkau dapat surga. Luar biasa. Kalau ibu-ibu di zaman sekarang mana ada. Kalau seandainya dibuat dua pilihan, surga ataukah dunia, nggak yakin saya milih surga. Pasti milih dunia. Contoh, ketika Nabi SAW mendengar Fatimah meminta budak untuk dijadikan pembantu, karena Rasul kan baru datang dari peperangan, banyak budaknya. Maksudnya Fatimah itu biar tak capek lah kerja di rumah, ada pembantu. Akhirnya Nabi SAW datang kepada Fatimah, kemudian menudukkan Fatimah dan Ali. Kemudian kata Nabi SAW, ya Fatimah, ya Ali, maukah ku ajarkan beberapa kalimat kepadamu, dan itu lebih baik daripada engkau diberikan pembantu laki-laki dan perempuan. Kemudian kata Fatimah dan Ali, tentu wahai Rasul, apa itu? Maka Rasul mengatakan, bertasbihlah 33 kali sebelum tidurmu. Bertasbihlah, bertahmidlah 33 kali sebelum tidurmu. Dan bertakbilah 34 kali, artinya 100 sebelum tidurmu. Maka itu jauh dibandingkan kau mendapatkan pembantu laki-laki dan perempuan. Akhirnya Fatimah memilih doa itu. Dia memilih doa
Zikir yang diajarkan Rasul sebelum tidur membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Dan tidak jadi meminta pembantu. Kalau pilihan ini saya berikan kepada ibu, ibu mau pembantu atau mau zikir? Pasti mau pembantu. Alasannya, pembantulah Ustaz, zikir juga katanya. Karena di zaman sekarang ini dunia lebih menguasai dibandingkan akhirat. Itulah kenapa orang-orang dulu takut kalau seandainya dibentangkan dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali, wanita ini ketika mendapatkan kabar in sabarti walakil jannah, kalau engkau sabar kau dapat surga. Akhirnya wanita ini mengatakan idzan asbir, kalau begitu saya milih sabarlah Rasul. Lihat bagaimana wanita ini bertawassul kepada Rasul, minta doa kesembuhan, tetapi pilihannya malah bersabar karena ada hadiah surga. Lain pula wanita ini, lain pula laki-laki yang buta. Di zaman Rasul ada laki-laki yang buta. Dia datang kepada Nabi SAW minta disembuhkan butanya. Laki-laki ini tidak sabar, tidak sesabar wanita itu. Dia minta kepada Rasul untuk tetap disembuhkan. Kalau wanita ini kan ketika dikasih pilihan tak mau dia sembuh. Dia siap sabar, yang penting masuk surga. Ini pula kurang sabar yang laki-laki ini. Dia minta disembuhkan. Minta doanya kepada Allah dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li. Rasul, berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku, agar aku bisa melihat. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu tawadda wa shalli rak'atain. Kamu harus berwudu, kemudian salat 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW mengajarkan doa kepadanya dan disuruh dibacanya. Lihat bagaimana laki-laki ini minta doa kepada Rasul. Ya, artinya bertawasul dengan orang-orang soleh, minta doa mereka boleh. Ya, tapi tentunya orang-orang soleh yang masih hidup. Atau contoh yang lain, seperti Nabi SAW ketika bersabda tentang seorang kibaru tabi'in. Nabi tidak pernah melihat orang ini, tetapi Nabi SAW mengatakan, kalau ada orang ini, berdoalah kepada Allah, mintalah doa dari dia kepada Allah, karena dia itu mustajab doa. Siapa orang ini, Bu? Uwais ibn Amir al-Muradi al-Qarani al-Yamani. Uwais ibn Amir al-Qarani, atau disebut Uwais al-Qarani, seorang tabi'in. Rasul tidak pernah jumpa, tapi doanya manjur. Kenapa? Karena dia orang yang paling berbuat baik kepada orang tuanya, sehingga doanya mustajab. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, Abu Bakar meninggal dunia, Umar radhiyallahu an ketika menjadi khalifatul Islam mencari-cari orang namanya Uwais al-Qarani ini, Uwais ibn Amir al-Qarani al-Muradi. Setiap ada kafilah haji dari Yaman, kadang-kadang Umar kemudian datang ke kafilah tersebut dan mengatakan, afikum Uwais, afikum Uwais. Ada enggak Uwais di situ? Ada enggak Uwais di situ? Kata orang-orang Yaman, tak ada wahai Amirul Mukminin. Pulanglah Umar kecewa. Tahun depannya lagi datang lagi kafilah haji dari Yaman, tanya lagi, afikum Uwais, ada enggak Uwais di situ? Mereka mengatakan tidak ada wahai Amirul Mukminin. Pulang lagi kecewa. Sampai beberapa tahun, tapi lihat usaha Umar akhirnya membuahkan hasil. Ketika sekian tahun banyak orang tiap tahun ibadah haji dari Yaman selalu tidak mendapatkan Uwais, yang ini akhirnya Umar pun mendapatkan kabar di mana Uwais. Ketika datang kafilah dari Yaman, Umar datang dan mengatakan, afikum Uwais, apakah ada Uwais di antara kalian? Maka kepala rombongan mengatakan, maksudnya Uwais al-Qaran, Uwais ibn Amir al-Qarani. Ya, kata Umar, di mana dia? Dia mengatakan, sungguhnya Uwais berangkat dengan kami dalam kondisi susah, tidak ada uang,
tapi dia nekat haji bersama kami. Sehingga dia harus bekerja dulu. Dia sedang bekerja ngerawat kambingnya orang ini dan itu. Kau bisa temui di sana. Akhirnya Umar pun mengajak Ali radhiyallahu an mencari Uwais Al-Qarani. Rupanya sedang menggembala kambingnya orang Arab untuk mengambil upah dan melanjutkan hajinya. Tiba-tiba kemudian pas datang Uwais sedang sholat, tetapi Umar terus memandang orang itu dan dicocokkan dengan ciri yang disabdakan Rasul kepadanya. Setelah yakin itu Uwais, dan setelah sholat kemudian Umar menyamperi dan mengatakan, apakah anta Uwais? Ya, saya Uwais. Apakah engkau dari Murad? Ya, saya dari Murad. Apakah engkau dari Qaran? Ya, dari Qaran. Apakah engkau dulu punya penyakit sopak, kemudian disembuhkan oleh Allah dan sekarang tinggal sebesar dirham? Dia mengatakan iya. Kemudian diberitahu tandanya. Subhanallah, kata Umar, engkau adalah orang yang disabdakan Nabi SAW. Akhirnya Umar pun meminta doa kepada Uwais. Uwais kaget. Bagaimanapun secara kemuliaan, siapalah kibarut tabi'in dengan sahabat, apalagi dengan Umar bin Khattab, orang terbaik kedua setelah Abu Bakar. Di hadapan Nabi SAW tiba-tiba meminta doa, kan tersanjung banget gitu. Tapi setelah Umar memastikan bahwa ini adalah anjuran Rasul, disuruh mencari kamu dan meminta doa, akhirnya Uwais pun dengan sedang segan-segan hati dia pun mendoakan Umar bin Khattab dengan catatan jangan memberitahu siapa. Akhirnya Uwais pun pergi ke Syam dan berjihad di sana. Lihat, ini namanya tawassul. Umar bertawassul kepada Uwais Al-Qarani, meminta doanya. Padahal Uwais Al-Qarani tidak lebih mulia dibandingkan Umar. Tapi karena satu sisi ada pada diri Uwais yang tidak ada pada Umar bin Khattab, berbuat baiknya kepada orang tua luar biasa, itulah yang menjadikan mustajab doa. Atau contoh yang lain, ketika Madinah mengalami paceklik hebat, tidak ada hujan, paceklik luar biasa, sampai-sampai kemudian tanah gersing, belah, pecah, rumput pun tidak tumbuh, hewan-hewan pun kelaparan hampir mati, manusia pun sama. Akhirnya Umar bin Khattab mendatangi Abbas ibn Abdul Muttalib untuk memimpin salat istisqa, meminta agar Abbas berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Abbas pun berdoa kepada Allah dalam salat istisqa, karena Umar tahu Abbas ini bagian ahli bait, keluarga Nabi SAW, pamannya. Akhirnya kemudian Abbas pun menengadahkan tangan ke langit, kemudian berdoa minta hujan, dan hujan pun turun. Lihat, maka boleh tawasul itu dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, atau tawassul dengan amal soleh, ataupun tawassul dengan orang soleh yang masih hidup, baik dari kalangan ahlul bait ataupun bukan dari kalangan ahlul bait. Dan di sini muallif rahimahullahu taala menjelaskan, seperti umpamanya Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, kata muallif dalam 180 ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah asmaul husna, nama-nama Allah yang indah, maka mohonlah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Artinya boleh bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga bertawasul dengan amal saleh yang sudah saya jelaskan, ataupun bertawasul dengan orang-orang saleh yang masih hidup. Kita minta doa mereka, kita minta supaya mereka mau mendoakan kita, seperti kasusnya Umar datang kepada Abbas, Umar datang kepada Uwais ibn Qaran gitu ya. Atau kasusnya ketika seseorang wanita yang tadi saya katakan kena ayan kemudian minta disembuhkan kepada Rasul, atau seorang laki-laki yang buta yang ingin disembuhkan di hadapan Rasul. Itu maksudnya Rasul mencontohkan boleh kita datang kepada orang soleh, kepada orang yang berilmu, kemudian meminta doa mereka, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu suka dengan kita.
suka dengan kita. Kalau kita beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauh lebih dekat lagi kepada kita. Kalau ibu beramal saleh umpamanya satu jengkal atau satu jengkal, maka Allah akan datang menyambut amal saleh kita satu hasta. Kalau kita datang kepada Allah dengan amal saleh kita umpamanya satu hasta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekati kita satu depak lebih panjang lagi. Dan kalau kita datang dengan amal soleh kepada Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan menyambut amal soleh kita dengan cara berlari. Dan itu disabdakan oleh Allah dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dira'an, wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan sekiranya ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku dekat kepadanya sehasta. Kalau dia dekat kepadaku sehasta, aku akan dekat kepadanya sedepak. Kalau seandainya dia datang sambil berjalan, ku datangi dia sambil lari. Lihat bagaimana rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan bagaimana cintanya Allah kepada kita ketika kita beramal soleh. Ya, karena amal soleh itu yang sunnah saja menyebabkan kecintaan Allah kepada kita, apalagi yang wajib. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada mendekatkan diri dengan melaksanakan apa yang diwajibkan. Dan hambaku senantiasa taqarrub, mendekatkan diri, berwasilah kepadaku dengan amal-amal sunnah, sehingga aku makin cinta dengan dia. Jadi kalau seandainya ibu ini sukalah melaksanakan amal sunnah setelah yang wajib tentunya, ya. Kalau sholat mungkin suka duha, suka sholat malam, suka witir, suka sunnah wudhu, dan begitu seterusnya. Atau puasa, ya puasa sunnah, atau mungkin sedekah, dan begitu seterusnya. Maka sebagai imbalannya, ibu akan dicintai Allah. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta dengan ibu, apa yang terjadi? Nadahu Jibril, maka Allah akan panggil Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan katakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah. Jibril, aku suka lo dengan si anu itu, maka kau harus suka juga dengan dia. Maka Jibril langsung berteriak di hadapan semua para malaikat yang ada di langit dan mengatakan, ya malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Wahai malaikat-malaikat Allah, Allah sukalah dengan si ibu itu, maka kalian harus suka dengan si ibu itu. Lihat, luar biasa. Ya, jadi kalau bisa terus kita mencari kecintaan, memancing agar Allah cinta kepada kita dengan memperbanyak amal wajib, memperbanyak amal sunnah, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu baca dalam Minhajul Muslim, kitab yang kita baca ini, di situ ada dalil-dalil tentang apa yang saya jelaskan, bahwa amal soleh itu yang dibolehkan, yang sudah jelas ada dengan nama-nama Allah, dan itu tercantum di beberapa ayat dan hadis. Kemudian dengan amal soleh, kemudian dengan doanya orang yang soleh, yang taat, yang alim, dan mereka masih hidup. Adapun kemudian bertawasul dengan orang yang sudah meninggal, ini menjadi ranah khilaf para ulama. Ya, menjadi ranah khilaf, boleh enggak seorang itu bertawasul dengan orang yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang sudah meninggal. Maka pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibnul Qayyim, dan juga ulama-ulama Lajnah Daimah Saudi Arabia, semua mengatakan tidak boleh. Ya, karena tidak pernah ada cerita para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka datang ke kuburan Abu Bakar setelah meninggalnya,
atau ke kuburan Umar setelah meninggalnya, atau ke kuburan Utsman setelah meninggalnya. Tidak ada cerita dari kalangan sahabat mereka mendatangi kuburan orang-orang soleh, padahal mereka sahabat. Ya. Menunjukkan bahwa tawassul itu hanya ditujukan kepada orang-orang soleh yang masih hidup saja. Makanya kalau ada di lingkungan ibu orang soleh, orang taat, mintalah doanya. Doa mereka mustajab insyaallah. Ya. Ini diantara pembahasan al-wasilah dan juga at-tawassul. Intinya bahwa perbanyaklah amal soleh di dunia, sebab kita tidak tahu hidup kita ini akan senangkah atau akan susahkah. Perbanyak amal soleh di dunia karena kita tidak tahu apakah kita akan sehat teruskah ataukah akan sakit. Maka di saat-saat kita lagi senang, di saat-saat kita lagi sehat badan, beramal soleh banyak. Supaya ketika Allah takdirkan kita mungkin sakit badannya, kurang sehat fisiknya, banyak masalah kehidupannya, kita bisa menjadikan amal soleh itu perantara kita dengan Allah, agar Allah bisa menghilangkan semua keperitan hidup yang ditakdirkan kepada kita. Dan ini banyak dilakukan para ulama. Ya, seperti contohnya Rabi ibn Khaisam yang sudah saya ceritakan, dia kalau dari rumah ke masjid itu pandangannya tertuju ke jalan raya. Kalau ada hal-hal yang bisa kemudian mengganggu orang lain seperti batu, beling, paku dan yang semacamnya, langsung diambil, disisihkan. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, kalau seandainya amalan remeh ini ada pahalanya, maka kirimkan pahalaku kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal. Lihat, ya kan? Birrul walidain. Ya, birrul walidain itu tidak terputus dengan meninggalnya kedua orang tuamu. Tetapi kalau seandainya orang tuanya masih hidup, ya tentu rugi kalau seandainya seorang anak tidak paham kalau di depannya surga. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia sudah meninggal, bukan berarti terputus birrul walidain dengan mereka, tidak. Bahkan semata-mata ibu kemudian ingat orang tua yang sudah meninggal, teringat dosanya orang tua dulu. Kenapa dulu orang tua tak sholat? Kenapa orang tua saya tidak sedekah padahal kaya? Kenapa orang tua saya tidak haji padahal sanggup? Teringat tuh orang tuanya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, ampuni doa orang tua saya, Allah. Mungkin itu kesalahan mereka waktu di dunia. Hanya sebata-bata mengenang seperti itu saja, itu sudah awal. Ibu sedang berbuat baik kepada orang tua saat kematiannya. Karena ada anak yang gak peduli dengan orang tuanya. Sudah mati lah. Biarin saja, dia sudah mati kok. Kita ini hidup, mikir kita aja yang masih hidup katanya. Ada orang yang seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Maka lihat Rabi ibn Khaisam, dia sekecil apapun amal saleh, imatatul adza anit tariq, berusaha untuk membuang hal-hal yang memadaratkan manusia di jalan, dilakukannya. Digunakan untuk tawassul bagi dia dengan Allah agar orang tuanya diluaskan kuburnya, orang tuanya diampuni dosanya, dan begitu seterusnya. Maka tawassul itu penting. Makanya di akhirat ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, orang-orang bingung mau kemana. Allah pun belum muncul untuk memutuskan perkaranya. Akhirnya mereka bertawassul dengan para nabi. Mereka datang kepada Adam, ya Adam antal abul bashar, ya Adam anta abul bashar, engkau itu bapak manusia. Ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fihi. Mintalah syafaat kepada Rabbmu ya Adam. Tidak kau iba melihat kami semua, lihat anak turunan, kepanasan, kepayahan, lelah, matahari didekatkan, keringat di mana-mana. Tidak kau iba melihat kami. Tapi ada mengatakan, nafsi nafsi, uruslah diri kalian, uruslah diri kalian. Pergilah kalian ke Nuh. Pergilah mereka ke Nuh. Akhirnya Nuh pun sama mengatakan nafsi nafsi, pergilah kepada Ibrahim. Ibrahim pun sama mengatakan nafsi nafsi, pergilah kepada Musa. Musa pun sama mengatakan nafsi nafsi, uruslah diri kalian. Uruslah diri kalian, sebaiknya kalian kepada Isa.
Isa pun mengatakan sebaiknya kalian datang kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul mengatakan analah. Kan ku coba. Lihat, mereka bertawasul dengan para nabi. Ya. Padahal di akhirat gitu ya. Mereka bertawasul kepada para nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tawasul itu di dunia dan di akhirat. Dan orang-orang yang dipermudah oleh Allah hisabnya, karena mereka banyak ketika di dunia yang betul-betul mencari wasilah. Bagaimana caranya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya kemudian wasilahnya dengan perkara-perkara yang dilarang, maka tidak boleh. Karena ada wasilah masyru' yang disyariatkan, ada wasilah yang tidak masyru' dan tidak disyariatkan. Wallahu alam, ibu bisa baca sendiri darinya. Semua ayat-ayat yang dicantumkan pengarang ini berkaitan dengan bolehnya berwasil dengan nama-nama dan amalan soleh serta doanya orang-orang soleh yang masih hidup. Wallahu alam, silakan kita buat tanya jawab di sini.